Shalom, pemirsa yang Tuhan berkati. Pada tahun 1982, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu maha baik bila mana kita dalam penurutan baik itu kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Yaitu tahun 1982, saya diutus atau diminta oleh orang tua agar supaya pergi ke satu perguruan tinggi di Bandung. Dan di dalam menyampaikan apa yang akan saya daftarkan yaitu accounting. Tetapi nyatanya sampai di sana saya memilih yaitu akademi perawat. Dan saudara, apa yang menjadi pengalaman saya di akademi perawat ini yaitu yang pertama adalah bahwa saya menyukai yaitu pelayanan sebagai nurse. Dan saudara, pada tahun berikut yaitu tahun 83, orang tua datang ke perguruan tinggi tersebut dan menyampaikan bahwa Parlin sebaiknya you pindah jurusan. Kenapa? Oleh karena saya agak malu Parlin pada waktu teman-teman di perusahaan itu menanyakan bahwa apa jurusan atau sekolah daripada anakmu. Dan untuk itu bolehlah kamu pergi untuk ke perguruan tinggi, yaitu di Jakarta yang jurusannya adalah geologis. Nah, jadi saudara, pada waktu saya mendengarkan itu, saya langsung turut. Saya mengikuti dan saya langsung keluar dari perguruan tinggi nurse tersebut. Dan akhirnya saya ke Jakarta mengikuti ujian dan kebetulan pas. Artinya saya diterima dan pada tahun 89, 3 tahun kemudian ada kesempatan untuk saya boleh ke Amerika untuk sekolah meneruskan geologis tersebut. Dan di sana rupanya setelah saya mendaftar dan sekolah, ada lagi hambatan saudara. Yaitu terpengaruh oleh teman. Dan akhirnya yang tadinya sekolah sudah berjalan dan teman ini mengatakan sudah lebih baik kita bekerja aja. Dan akhirnya saya pun ikut bekerja. Dan pekerjaannya adalah yaitu sebagai nurse di satu perusahaan yaitu yang melayani para orang tua jompo. Dan saudara, 6 bulan kemudian ada teman dari orang tua rupanya telepon ke orang tua saya di Jakarta dan mengatakan anakmu itu sudah menjadi bekerja as a nurse di Amerika, bukan jadi sekolah. Dan akhirnya besoknya orang tua saya telepon ke saya dan mengatakan, Parlin, you kan tujuan ke Amerika itu adalah untuk sekolah, kenapa jadi bekerja? Iya Pak, ini ada terpengaruh dan ini bisa dapat uang. Enggak, you harus kembali ke Jakarta, teruskan lagi sekolah geologismu yang ada di satu perguruan tinggi tersebut. Baik, jadi akhirnya saya pun pulang ke Indonesia dan kemudian meneruskan. Dan sampai selesai kurang lebih tahun 89. Dan setelah itu pun saya rupanya bekerja bukan di pertambangan atau minyak, tetapi melainkan saya bekerja di satu perusahaan, yaitu yang newspaper atau koran. Dan kemudian ada lagi satu kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu saudara, dengan penurutan, bila mana kita datang kepada Tuhan berdoa, maka Tuhan kasih jalan sehingga saya boleh sekolah broadcasting ke Amerika. Dan kemudian akhirnya masuk ke satu perusahaan yaitu televisi swasta. Dan di sana saudara, saya pun merasa bahwa Tuhan memberkati kita bila mana kita menurut yaitu segala perintah Tuhan. Baik itu di hari Sabat maupun di hari-hari di dalam pelayanan. Saya sangat menyukai pekerjaan sebagai marketing pada waktu itu. Saudara yang kasih, di sana pun ada lagi satu tantangan lagi, yaitu bagaimana kita harus melayani di dalam perusahaan tersebut, melayani yaitu saudara-saudara kita yang muslim pun, maaf ini yang saudara kita yang mayoritas, untuk supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita belajar sama-sama. Kita sampaikan bahwa kalau boleh kita belajar itu bukan berbicara mengenai perbedaan tetapi persamaan. Dan mereka bisa mengenal bagaimana Yesus itu mengasihi sesama dan bahkan
Yesus itu memberikan yaitu pengharapan untuk boleh kita masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih, melalui pekerjaan yang ada di sana itu, maka kita pun boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya bekerja tetapi juga melakukan pelayanan. Nah, yang terbaik lagi saudaraku di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita bahkan diberikan kesempatan menjadi ketua rohani yaitu di perusahaan tersebut. Dan akhirnya kita pun bisa membawa ya nama Tuhan Yesus agar supaya masing-masing kita boleh melihat bahwa pekerjaan menjadi ketua yaitu rohani sana sampai pekerjaan Tuhan ini boleh sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu kita boleh mengundang yaitu hamba-hamba Tuhan untuk supaya boleh melayani firman Tuhan di kelompok atau grup kerohanian tersebut. Dan Tuhan yang maha besar itu selalu memberikan kesempatan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara kita, karyawan yang ada di sana selalu menginginkan kalau boleh Parlin untuk hari Jumat berikut bolehlah dari you punya hamba-hamba Tuhan. Dan saya sangat senang oleh karena hamba-hamba Tuhan yang kita utus ke sana sangat responsif dan sangat membantu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kiranya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita menurut, baik itu menurut perintah Tuhan, baik itu menurut orang-orang tua kita, maka kita pun akan Tuhan berkati sampai kesudahannya. Demikianlah kira-kira saudaraku yang kasih, bila mana kita boleh menurut perintah Tuhan, maka saya pun akan membacakan satu ayat di sini, firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Saudara, konklusi daripada testimoni ini adalah bagaimana kita boleh menyerahkan diri kepada Tuhan, menurut kepada perintah Tuhan, dan juga menurut kepada orang tua. Segala sesuatunya akan Tuhan atur di dalam kehidupan kita, dan kita akan boleh menang menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati.